Assalamualaikum para pecinta film sekalian, ketemu lagi bersama kami channel yang merangkum alur cerita film bergenre action. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Video kali ini kita akan merangkum sebuah cerita film yang dimana hukum bisa dibeli dengan uang. Bahkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh bos mafia, tidak ada satu aparat polisi pun yang dapat menangkapnya, hingga muncullah suatu kelompok yang menciptakan hukumnya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang melakukan transaksi narkoba. Pembeli narkoba tersebut mencicipinya terlebih dahulu untuk memastikan apakah barang itu benar-benar bagus atau hanya barang abal-abal. Setelah merasakan efek narkoba yang dipakainya, tanpa ragu-ragu narkoba tersebut jadi dibelinya dengan segepok uang. Di sisi lain, saat transaksi berlangsung, ada sekelompok orang yang mencoba mendekati untuk menerobos ruangan tersebut. Tidak lama kemudian mereka menembakinya semua. Dan inilah Hollow Point. Scene berpindah ke sebuah ruangan kuliah. Dia bernama Dr. Nolan. Dia adalah bintang utama di film ini yang berperan sebagai dosen. Nolan menjelaskan tentang hukum yang berlaku di negaranya, bahwa orang yang bersalah harus dimasukkan ke penjara agar dihukum seadil-adilnya. Yeah, I mean, I do see your perspective. So people are innocent until proven guilty. So people do have it. We're in one of the best countries in the world. Lanjut perjalanan pulang, tiba-tiba sang istri menelpon. Nolan yang mengangkatnya langsung meminta maaf. Ia memberitahukan bahwa akan terlambat pulang ke rumah. Namun malah sebaliknya, istrinya juga meminta maaf kepada Nolan bahwa ia juga terlambat karena terjebak macet. Setelah panjang lebar mereka berbicara, sang istri kemudian mengambil keputusan untuk melewati jalan pintas yang padahal tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Benar saja saat sang istri melewati jalan pintas, ada sekelompok mafia sedang melakukan kekerasan kepada bawahannya, yang dimana hal itu berujung dengan pembunuhan. Dan orang ini bernama Trigger. Ia adalah pemimpin para gangster. Mereka menguasai hampir semua wilayah daerah tersebut. Di saat bersamaan, sang istri ini dengan bodohnya malah berhenti di depan kejadian. Bos mafia tersebut langsung mendekati mereka berdua. Nolan yang bingung mencari istri dan anaknya tidak pulang seharian, mencoba menghubungi orang terdekatnya mereka, tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaannya. No, my daughter's with her right now. How long until I can report it though? Tidak lama kemudian dua detektif datang menemui Nolan memberi kabar buruk, yang mana istri dan anak Nolan sudah tewas dibunuh. Mereka ditembaki karena para mafia itu mau identitasnya tetap rahasia. Detektif tersebut juga memberitahukan bahwa istri Nolan menyaksikan pembunuhan persaingan antara sesama geng mafia. Di ruang interogasi sendiri, terlihat bos mafia yang tidak lain ialah tersangka utama penembakan sudah ditahan atas tuduhan pembunuhan. Penangkapan itu pun bisa dilaksanakan berkat laporan dari saksi mata yang kita lihat sebelumnya. Beralih ke tempat lain, dan ini kelompok yang menciptakan hukumannya sendiri. Mereka menyiksa dan memukuli seorang bos kantoran karena telah memperkosa setiap pegawainya yang baru diterimanya sebagai karyawan. You're gonna admit to me that you drugged and raped these women. I can kill him. All right, okay, I did. Kathy. Employees gave them drinks and drugs. I took advantage of them. Yes, I raped them all. I raped all of them. Help you kick to heaven. Just don't murder me. Siang harinya, ditemukan mayat seorang wanita berada di bak sampah terbungkus plastik. Wanita tersebut tidak lain ialah saksi mata kejadian pembunuhan keluarga Nolan. Dengan tewasnya satu-satunya saksi mata, secara tidak langsung menyebabkan kasus pembunuhan keluarga Nolan menggantung. Nolan yang mengetahui hal itu lantas mengambil keputusan berpikir bisa melakukan balas dendam. Calm down? Please calm down. Calm down? Fucking used to you guys in.
Ia kemudian membeli pistol dan mencari keberadaan Trigger. Di rumah Trigger sendiri terlihat sedang mengadakan sebuah pesta. Saat Trigger ingin melakukan aha-aha dari arah luar rumah, Nolan datang sambil mengancungkan sebuah pistol. Setelah Nolan dapat dilumpuhkan, Trigger datang lalu menanyakan siapakah dia, kenapa ia merusak pestanya. Dengan muka bodohnya, Nolan menjawab kalau Trigger telah membunuh istri bahkan keluarganya. Bukannya rasa kasihan yang didapat, Trigger malah menghajarnya habis-habisan. Saat bersamaan, Nolan dapat meraih pistolnya yang jatuh lalu menodongkannya mengarah ke arah Trigger. Belum sempat menembak, tidak lama kemudian datang dua orang polisi menangkap Nolan. Lalu atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal dan penyerangan percobaan pembunuhan, Nolan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Illegal possession. Counts against you. Dua detektif ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di penjara sendiri, Nolan diganggu oleh tahanan lain yang mencoba mengintimidasinya. Beruntung saat di ruang perpustakaan, Nolan yang babak belur dihajar tahanan lain, ditolong oleh Hank yang kebetulan ia berada di atasnya. Kemudian Nolan dan Hank berkenalan, lalu Nolan menceritakan kepada Hank bahwa ia masuk penjara karena mencoba membunuh pembunuh keluarganya sendiri. Mengingat kasus Nolan yang tidak mencerminkan keadilan, Hank lalu membicarakan kepada rekan-rekannya. Meskipun sempat ada penolakan dari Amanda, namun rencana mengeluarkan Nolan dari penjara tetap dilakukan. Come on, Hank. Beat some downhill of all the sorry bastards in the cage. Almost every one of them screams he got. His family was killed. People that did it killed the young one. Lockdown. Just what you'd be doing, man. Bashing heads. This one actually did. 10 bulan kemudian, tiba saatnya hari mendekati pembebasan Nolan. Terlihat penjaga siber membawanya ke suatu tempat. Namun bukan ke tempat Nolan biasanya. Lantas malah menghadapi tahanan lain untuk bertarung. Berkat buku panduan bertarung yang diberikan Hank, akhirnya tahanan lain tersebut tidak berkutik dibuatnya. Di persidangan akhir, Nolan diberikan pernyataan saksi. Ia bernama Jackson. Ia adalah sipir penjaga yang baik, yang dikenal Nolan saat masih di dalam tahanan. Hard worker too. Kemudian Hank juga memberi pernyataan dan menjamin semua atas pembebasan Nolan. Saat Nolan sudah bisa menghirup udara bebas, hari demi hari ia lewati sendiri. Terkadang ia juga mendatangi makam anak istrinya untuk melepaskan rindu. Namun rasa dendam yang masih bersarang di pikiran Nolan, memikirkan hal itu, Nolan berinisiatif untuk mendatangi kelompok Hank. Yang sebelumnya juga Hank mengundang Nolan untuk bergabung bersama kelompoknya. Sesampainya Nolan di bar, Hank menyambutnya kemudian memperkenalkan kepada dua temannya yang bernama Damien dan Amanda. Lalu Hank memberitahukan kalau Amanda ini adalah seorang polisi, juga mengenal detektif Brian dan Email. Amanda mengatakan kalau mereka berdua itu polisi yang baik. Good cops, both of them. Lanjut kisah Damien. Ia berhenti dari kepolisian karena terlalu keras kepada pengedar narkoba. Damien beserta Hank juga meyakini jika mereka tidak menghabisi para pengedar narkoba, maka narkoba tersebut akan membunuh orang lain. Damien memberitahukan kalau saksi kasus pembunuhan keluarga Nolan tewas dicekik. Karena kurangnya bukti untuk memenjarakan Trigger, kelompok ini menyarankan Nolan agar menggunakan cara lain untuk mengurus Trigger. You guys vigilantes or something? Singkat cerita, eksekusi pun tiba. Mereka mendapati kurir pengedar narkoba sedang bertransaksi, lalu memukulinya, kemudian menculiknya. What the hell, man? Di dalam ruangan ini, sang kurir dipaksa untuk membocorkan dari mana asal ia mendapatkan narkoba tersebut. Get to ship.
Postage free and transport. Runs a body/chop shop over on West North. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, tiba-tiba Nolan kelihatan bingung. Ia tidak percaya kalau kelompok Hank adalah oknum yang main hakim sendiri. Tanpa banyak bicara, Hank mengatakan harus ada seseorang yang mengirim keadilan kepada para kriminal ini. But I guess some motherfucker has to be, huh? Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Nolan yang sebelumnya bingung mau bergabung atau tidak, kini meyakini kalau memang ia ingin balas dendam kepada Trigger. Selanjutnya, mereka mengambil senjata masing-masing yang kebetulan Nolan mengambil sebuah linggis. Saat penggerebekan tempat penyimpanan gudang narkoba ini, para penjaganya tidak mengakui kalau ada penyimpanan narkoba tersebut. Karena memang tempat itu seakan-akan seperti bengkel perbaikan mobil. Hank lalu menyuruh Nolan mematahkan tangan si penjaga. Pria negro ini akhirnya menyerah dan mengatakan yang sejujurnya. Dirasa sudah mendapatkan barang bukti, Amanda pun menelpon detektif sekaligus polisi Emil Flaja. Sesampainya di rumah, mobil yang dicuri beserta narkobanya kemudian dibakar dan dimusnahkan. The hell are you doing? Merasa kalau Nolan masih ragu-ragu tentang keputusannya, Damien dan Hank datang menjemputnya lalu meyakinkan Nolan agar bergabung bersama mereka. Karena target selanjutnya ialah Trigger yang tidak lain pelaku utama pembunuhan keluarga Nolan. Setelah mendapati informasi tentang keberadaan Trigger di mana ia bersembunyi, penyerangan pun dimulai. Saat Trigger asik bermain kartu, tiba-tiba dari arah belakang di tengah-tengah pertarungan Trigger yang sudah terpojok, lalu kemudian Damien menyuruh Nolan menembaknya. Namun apa yang terjadi? Nolan malah mendorong keluar tempat persembunyiannya. Damien yang mencoba membantu Nolan malah tertembak oleh anak buah Trigger. Amanda yang melihat Damien terluka langsung meminta bantuan medis untuk segera datang ke tempat kejadian perkara. Di lokasi yang sama terlihat Nolan dan Trigger sedang bertarung. Karena rasa dendam kepada Trigger, ia benar-benar berusaha memenangkan perkelahian. Di sini terlihat Trigger tidak berdaya. Namun saat Trigger pura-pura pingsan, ia mencoba menembak dari arah belakang. Dan yang terjadi... Adegan terakhir ini, Emil melihat Nolan menembak Trigger, namun ia menutupinya. Seakan-akan bahwa itu jelas hanya membela diri. Film pun berakhir. Kesimpulan dari film ini ialah bahwa dunia terkadang memang tidak adil. Kita yang berusaha, orang lain yang mendapatkannya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Kalau ada rekomendasi, kritik, atau saran, bisa kalian komen di bawah. Dengan rendah hati saya meminta maaf semisal penyampaian cerita ini kurang bagus. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami channel Jali Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.